Hanya bisa mengakali. Bab 152. Nindi menggelengkan kepala. Jangan mengundurkan diri dulu. Covercon dalam bidangnya adalah perusahaan yang bagus. Kamu meninggalkan Covercon untuk mencari pekerjaan yang bagus seperti ini tidaklah mudah. Yuki resah sambil menggaruk rambutnya sendiri. Jadi, aku harus bagaimana? Aku benar-benar gak ngerti. Rehan sekarang sudah punya Tania. Kenapa masih mau mengikatku? Dia pasti masih mempunyai perasaan kepadamu. Tapi seperti mangkuk yang sudah pernah dipakai. Sedangkan Tania orang yang mempunyai latar belakang. Dia tentu rela untuk melepaskannya. Nindi sambil menggigit tangannya sambil berpikir. Yuki, saat ini hanya ada satu cara. Cara apa? Yuki langsung berbinar, langsung menggenggam tangan, tidak sabar. Kamu balikan sama dia saja, kata Nindi dengan serius. Yuki memalingkan wajah. Kalau mau balikan, dari 5 tahun lalu sudah balikan. Waktu itu dia masih belum mempunyai pacar. Nindi, kau sendiri tahu jelas. Karakterku dan karakter dia benar-benar tidak bisa bersama. Nindi tertawa terbahak-bahak. Cewek bodoh. Aku kerjain kamu aja. Kamu masih aja anggap serius. Tapi serius, satu-satunya cara yaitu cari pacar dan menikah. Sekasar-kasarnya Rehan juga tidak mungkin merebut istri orang kan? Yuki berpikir lama dengan pasrah menghela napas. Sepertinya tidak ada cara yang lebih baik lagi ya. Nindi langsung menatapnya. Kalau gitu, aku akan atur pertemuanmu dengan Mario. Dia beberapa kali bertanya tentang dirimu. Mario? Yuki dengan cepat menggelengkan kepala. Terakhir kali dia sudah pernah melihatku dan Rehan bersama di spa. Kalau begini tidak baik deh. Nindi membesarkan matanya melihat Yuki. Yuki, kamu itu sudah bagus pulang dari luar negeri. Tapi kenapa pikiran masih kuno saja? Siapa yang tidak pernah? Umur 27-28 tahun. Berpacaran bukanlah hal yang wajar. Kamu tenang saja. Mario tidak akan memperhatikan hal ini. Yuki menutup wajahnya, resah, menghela napas. Baiklah, kalau aku banyak pikir lagi, aku benar-benar bakal disiksa sampai gila. Setelah mereka selesai makan, keluar dari restoran, angin berhembus terasa sangat nyaman. Yuki baru berpamitan dengan Nindi, menyadari Nindi sedang memperhatikan lehernya. Gawat, jangan-jangan. Yuki langsung memindahkan rambutnya ke depan, menutupi lehernya. Nindi penuh rasa penasaran melihat Yuki. Yuki, bentol merah apa yang ada di lehermu? Terlihat seperti bekas ciuman. Wajah Yuki memerah. Enggak kok, itu digigit nyamuk. Lalu kugaruk sampai jadi seperti ini. Nindi menatap matanya dengan kuat. Yuki, kamu orang yang gak bisa bohong. Kau lihat, wajahmu itu memerah. Nindi seperti detektif, terus menyerbuinya dengan pertanyaan. Yuki akhirnya nurut memberitahu apa yang terjadi semalam. Nindi dengan cepat terus-menerus bertanya padanya. Apa? 7 kali? Kau gak salah ingat? Beneran 7 kali? Suaranya besar. Orang sekitar menatap mereka dengan kebingungan. Yuki langsung mencari tempat sepi. Dia menutup mulut Nindi. Nindi, bisa kecilin suara enggak?
Wajah Nindi langsung berubah. 7 kali. 1 malam 7 kali. Rehan yang sudah umur 30-an tahun ternyata mempunyai tenaga yang bagus. Yuki malas memperdulikannya, memalingkan wajahnya dan pergi. Dengan teman yang sering kerjain temannya, sering bikin malu saja. Nindi berekspresi genit mengikutinya dari belakang. Hei Yuki, sebenarnya aku merasa kau boleh mempertimbangkan Rehan. Setelah kupikir-pikir, dia kaya, ganteng, di atas ranjang juga begitu bagus. Wow, benar-benar suami idaman nomor 1. Yuki semakin berjalan tanpa memperdulikannya, langsung membiarkannya di belakang. Sampai di Realtek berhasil memberikan kotak kepada karyawan lobi dan memintanya harus sampai ke tangan Rehan. Seketika Yuki terlepas dari beban yang begitu berat dan menarik napas panjang. Bekerja dengan giat dalam 2 hari kemudian, tiba hari Jumat sore hari. Berkas proyek perencanaan perputaran kedua sudah selesai dikerjakan. Yuki memberikan hasil kerjanya ke Gunadi. Dari matanya terpancar pujian kepada Yuki. Yuki, kamu benar-benar hebat. Yuki dengan rendah hati tersenyum. Ini hasil kerja karyawan lembur bersama, bukan hanya aku aja. Wajahnya yang putih dan tersenyum, kedua matanya yang berbinar, seolah-olah dapat melihat isi hati seseorang. Gunadi menyukainya berkata, Yuki, hari Sabtu kamu sibuk enggak? Sabtu. Yuki tiba-tiba teringat kencan dengan Rehan. Tapi dia lagi dinas keluar kota. Tapi sudah pesan tiket pesawat hari Minggu pulang kota C kan? Yuki menggelengkan kepala. Sabtu tidak ada urusan. Direktur Gunadi mau mengatur karyawan untuk kerja lembur ya? Gunadi tersenyum. Bukan. Ini aku ada 2 tiket konser musik. Rencananya ingin pergi dengan teman. Tapi ternyata dia ada urusan tiba-tiba. Jadi tidak jadi ikut. Sayang jika tiketnya dibuang. Jadi aku tanya kamu ada waktu kosong gak? Sekalian ajak kamu pergi bersama-sama. Yuki menggigit bibirnya dan terdiam. Dibandingkan dengan Rehan yang semena-mena, Gunadi lebih baik dan lebih lembut. Setiap kali dia mengajak Yuki jalan, selalu menggunakan kata sekalian, sehingga membuatnya sulit untuk menolaknya. Sungguh membuat resah. Melihat Yuki sedikit tidak enak hati, Gunadi langsung menunjukkan tatapan sedih. Secepat-cepatnya membela dirinya, seolah-olah dia baik saja. Gak apa-apa jika kamu tidak bisa. Aku pergi sendiri saja. Melihat Gunadi yang seperti itu, Yuki sedikit tidak tega. Hanya bisa tersenyum dan menjelaskan. Bukan, hanya saja aku kurang tertarik dengan konser musik. Niatnya ingin menolak secara halus, tapi Gunadi dapat melihat hati lembut Yuki. Dengan cepat langsung berkata, jika makan malam, tertarik kan? Setelah aku selesai nonton konser musik, pas searah jalan melewati sekitar rumahmu, lebih baik makan malam bersama. Sejalur pulang lagi, Yuki hanya pasrah menganggukkan kepala. Kalau begitu sampai waktunya kita bicarakan lagi. Sampai waktunya pelan-pelan saja cari alasan. Dia sungguh tidak enak hati menolaknya 2 kali berturut-turut. Jam pulang kerja pada hari Jumat adalah waktu menyenangkan. Kepikiran dirinya sudah lama tidak memasak. Yuki dalam perjalanan pulang, sekaligus membeli bahan masak di pasar, bersiap pulang ke rumah untuk masak. Yuki membawa beberapa kantong belanja besar.
Saat akan masuk ke lift, di depan matanya langsung gelap. Terasa dunia hancur. Sedang bersandar di pintunya, seorang laki-laki yang panjang yang santai. Jika bukan Rehan, siapa lagi? Bukannya hari Minggu baru pulang? Kenapa hari Jumat sudah pulang? Lift masih belum naik. Yuki dengan panik membawa belanjaan yang besar dan banyak, berlari ke arah anak tangga. Lelaki kurang ajar ini, di tangga yang remang-remang menariknya. Yuki, kenapa lari? Kenapa setiap ketemu aku, kamu langsung lari? Yuki kesal, menoleh ke arahnya dengan suara keras dan berkata, apa hakmu untuk menahan pintuku? Kau begitu kasar, sangat menyebalkan. Rehan juga emosi. Aku berusaha lembur demi pulang agar dapat bertemu kamu. Kamu terhadapku dengan sikap seperti ini. Tangannya yang kuat menjepit Yuki kesakitan. Menggunakan cahaya koridor yang remang dapat terlihat matanya penuh amarah. Yuki menyesal. Kenapa dia lupa lagi? Untuk menghadapi pria ini hanya bisa dengan cara lembut. Tidak mungkin keras dengan keras. Yuki menarik kalimat berikutnya. Apa aku meminta kamu untuk lembur? Apa aku ada memintamu untuk pulang menemuiku? Yuki menenangkan nada bicaranya dengan lembut. Aku hanya tidak suka pintuku ditahan oleh orang lain. Membuatku merasa tidak ada privasi. Rasanya setiap saat diawasi terus. Melihat nada bicara Yuki yang lebih baik, Rehan mengurangi tenaganya. Kau masih bicara ini? Aku tanya kau. Ponsel untukmu, kenapa kau tolak? Yuki menjawab dengan sangat tegas. Ponselnya sangat mahal. Kalau digunakan bakal terasa capek. Saat minum air takut tersiram jadi basah. Saat duduk di MRT takut dicuri orang. Tidak cocok digunakan oleh orang ceroboh yang seperti aku. Jadi kau sudah beli ponsel yang baru? Rehan langsung bertanya. Yuki mengangguk. Ya, sudah. Lalu kenapa kau tidak memberitahu aku nomormu yang baru? Nada bicara Rehan kasar lagi. Yuki dekat cepat memperhatikan sekitarnya. Hanya ada anak tangga. Jika ingin lari juga tidak bisa. Hanya bisa menggunakan cara yang bijak untuk menghadapi Rehan. Yaitu jangan keras. Weh, aku juga gak tahu nomormu. Bagaimana aku bisa kasih tahu kamu? Yuki mengeluarkan ekspresi seolah-olah tidak bersalah. Rehan mengelus kepalanya. Baiklah, anggap kamu tidak tahu setelah melakukan kesalahan. Aku maafkan kali ini. Yuki mundur selangkah. Hatinya merasa sedikit terhina. Mengelus kepala bukannya untuk kepeliharaan anjing, kucing, dan ke anak kecil. Kenapa kamu bawa banyak barang? Rehan baru melihat Yuki membawa kantong belanjaan yang besar. Mengerutkan alisnya. Dia langsung mengambil semua belanjaan dan membawanya. Isi kantong belanja semuanya bahan masak. Rehan semakin mengkerutkan keningnya. Kok berat banget? Isinya apa aja? Semuanya bahan masak. Sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu masakan. Yuki menurut, menjawabnya dengan lancar. Di benaknya langsung berpikir dengan cepat. Bagaimana caranya supaya dia bisa pergi? Dia bisa tahu tempat tinggalnya. Sungguh sangat amat tidak menyenangkan. Yuki baru saja selesai bicara. Perut Rehan langsung berbunyi beberapa kali. Yuki tidak dapat menahannya lagi. Matanya itu langsung tersenyum. Haha, nggak mungkin Direktur Besar Realtek.
ternyata bisa kelaparan. Apakah Realtek mau bangkrut? Bahkan kotak makan juga nggak mampu beli. Cewek ini, Rehan menepuk kepalanya sekali. Perbedaan tinggi 14 cm. Untuk menepuk kepalanya sangat gampang. Hei, jangan pakai tangan dong. Awalnya yang pintar, dipukul kamu jadi bodoh. Yuki mundur selangkah sambil melotot. Dia tidak sadar sama sekali, dirinya dengan Rehan sedang bercanda. Dia tidak menyadari, tapi Rehan menyadarinya. Ujung bibirnya tersenyum ke atas. Jika Realtek bangkrut, itu juga karena kamu. Sambil berbicara, dengan alami menggenggam tangannya. Karena kamu sudah membeli bahan masakan, kamu cepat masak makanan yang enak untuk makan malam untuk direktur perusahaan sebagai permintaan maaf. Realtek bangkrut karena aku. Dia masih mau masak makan malam untuk permintaan maaf. Ini masalah apa dengan apa? Walaupun kepala Yuki sampai putus pun juga tidak terpikirkan apa hubungannya. Rehan sudah sangat mengenal jalan dan pintunya. Dia mengambil tas Yuki, mencari kunci, seperti pulang ke rumah sendiri. Sama sekali tidak merasa asing, langsung masuk ke dalam rumah. Gerakannya sangat alami dan santai. Yuki melihatnya sampai terbelangah. Rehan menariknya masuk ke dalam rumah. Ayo masuk, jangan sungkan. Tersenyum penuh maksud. Weh, kau tidak merasa salah? Yuki bersumpah. Dia hidup selama 27 tahun. Pertama kali melihat lelaki yang tebal muka. Lapar banget nih, cepat masakkan sesuatu untuk aku makan. Aku hari ini seharian belum makan. Rehan memintanya tanpa memperdulikannya. Secara alami, seperti bermanjaan dengan Yuki.